Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Rizky Ardilia, NIM C241721 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Dan pada video kali ini, aku akan menjelaskan ke kalian mengenai hasil penelitian saya mengenai analisis kandungan logam berat, Pb, dan Cu pada kijing Taiwan. Nah, untuk penelitian saya ini dilakuinnya di situ gede dan situ LSI, jadi untuk membandingkan kondisi kijing di dua perairan gitu. Nah, so basically this video is gonna be me explaining what I'm doing, what I'm analyzing, and then how it turned out. So I hope you guys like it, and I hope it can benefit you all. You can learn from my studies. Jadi tujuan aku melakukan ini ya untuk menganalisis kandungan logam berat, specifically Pb sama Cu. Pb itu timbal, Cu itu tembaga di kijing Taiwan. Jadi for those of you who don't know, kenapa sih awalnya kok bisa logam beratnya ada di kijing? Jadi kijing itu dia sifatnya menetap kan, dia tuh mobilitasnya nggak banyak. Nah, karena dia tuh cenderung menetap di suatu tempat dan dia tuh filter feeder, otomatis logam berat yang mengendap di permukaan perairan kan lama-lama dia turun ke dasar perairan dan pada akhirnya ikut termakan lah sama si kijing ini. Bisa untuk prosedur kerja kita akan melakukan pengambilan sampel di 3 stasiun, tepatnya di inlet, di tengah-tengah, serta di outlet. Nah, pada setiap stasiun ini kita melakukan pengambilan data dengan 3 substasiun seperti itu. Kemudian cara pengambilan sampelnya adalah dengan pertama-tama kita menggunakan Ekman Grab-nya, kita masukkan. Setelah itu setelah Ekman Grab-nya sudah mengambil sampel, kita angkat lalu kita buka Ekman Grab-nya. Kemudian kita ambil kijing yang terdapat di dalam situ. Kita ambil sampelnya, kita bersihkan dulu kijingnya dari lumpur-lumpur yang masih menempel. Setelah itu kijing dapat kita bedah untuk kita ambil dagingnya. Kita pisahkan daging dengan cangkangnya untuk kita analisis nantinya. Oke, selanjutnya adalah analisis data. Jadi analisis data yang saya gunakan kurang lebih ada 5 rumus. Yang pertama itu meat yield. Jadi meat yield ini memiliki rumus. Jadi untuk meat yield ini rumusnya bobot daging dibagi bobot total dikali 100%. Kemudian kita juga mencari body conditioning index. Body conditioning index ini menggunakan rumus berat cangkang dibagi berat daging dikali 100%. Kemudian untuk soft tissue index itu dengan rumus berat cangkang dibagi berat daging dikali 100%. Kemudian soft tissue index memiliki rumus berat mantel dibagi berat soft tissue dikali 100%. Setelah itu, saya juga mencari maximum weekly intake atau jumlah batas maksimum konsumsi, yaitu dengan rumus berat badan dikali PWTI. Nah, for your information, PWTI ini merupakan sebuah tabel yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pangan. Jadi, dengan adanya tabel ini kita bisa tahu batas konsumsi dari logam berat itu berapa kayak gitu. Bukan artinya kita bisa mengkonsumsi logam berat, tapi kalau misalnya logam berat itu berada di dalam suatu biota, kan we never know. So they make this table. Dan bisa saya tampilkan di sini. Nah, setelah itu ada rumus batas toleransi maksimum untuk kita mengkonsumsinya. Tadi batas maksimumnya konsumsi, sekarang batas maksimum yang dapat ditoleransi. Dengan itu MTI dengan rumus MWI dibagi CT. T ini merupakan konsentrasi logam berat yang ditemukan pada organisme yang dianalisis. Nah, tentunya untuk batas maksimum toleransi yang dapat dikonsumsi ini akan berbeda untuk orang dewasa dan anak-anak. Kenapa bisa begitu? Karena tentunya daya tahan tubuh anak-anak dan orang dewasa akan berbeda karena memiliki umur yang berbeda dan ketahanan tubuh yang berbeda pula. Jadi diasumsikan dalam rumus ini untuk perhitungan orang dewasa, diasumsikan orang dewasa ini memiliki berat badan 50 kg dan untuk anak-anak diasumsikan memiliki berat badan 15 kg. Kan kita akan membahas hasilnya. It's been a quite journey to do this task, but it's really fun and it's really easy and simple to actually analyze the Amadon Taudiana.
Jadi aku akan menjelaskan hasil di tabel 1. Nah, jadi menurut tabel 1 aku tampilin sini. Menurut tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil nilai PB lebih besar pada di situ gede, sedangkan nilai CU cenderung lebih besar pada situ LSI. Nah, jadi banyaknya kandungan logam berat ini dapat disebabkan karena Kijing ini kan hidupnya dia tuh cenderung menetap dan mobilitasnya rendah gitu, dan dia tuh memiliki cara makan secara filter feeder, di mana dia tuh menyaring makanan gitu. Nah, logam berat yang masuk ke dalam perairan ini dapat mengendap ke perairan hingga ke dasar perairan, kemudian dapat dikonsumsi oleh kijing dan dapat terakumulasi di dalam tubuhnya si kijing ini. Makanya nilai logam berat di dalam tubuh kijing dapat tinggi seperti itu. Kemudian untuk tabel 2 dapat diketahui nilai meat yield di situ gede cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai meat yield kijing di situ LSI, di mana nilai meat yield si kijing yang di situ gede ini bernilai 0,23. Nah, hal ini menunjukkan bahwa si kijing berada di situ gede ini cenderung lebih montok dan tingkat stresnya lebih rendah dibandingkan di situ LSI seperti itu. For your information, jadi tingkat stres kijing ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, itu antara lain bisa faktor lingkungan atau bahan pencemar kayak gitu. Lihat nih, setelah kita lihat nilai meat yield, sekarang kita lihat nilai nilai STI. Sekarang kita lihat nilai STI. Nah, menurut tabel kita bisa melihat bahwa nilai STI di situ gede cenderung lebih tinggi dibandingkan di situ LSI. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa kijing yang berada di situ gede ini lebih resisten terhadap perubahan atau bahan pencemar dibandingkan kijing yang berada di situ LSI. Selanjutnya, kita juga bisa melihat nilai hasil dari BCI atau Body Conditioning Index, di mana di sini nunjukin bahwa nilai BCI di situ gede juga lebih besar dibandingkan nilai BCI di situ LSI. Hal ini dapat dijelaskan berarti kijing yang berada di situ gede ini jauh lebih sehat dibandingkan di situ LSI. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kijing yang berada di situ gede cenderung lebih montok, lebih sehat, lebih tahan terhadap perubahan, dan lebih montok seperti itu. Nah, selanjutnya aku juga menganalisis selanjutnya teman-teman. Selanjutnya adalah analisis yang aku yakin pasti kalian semua, especially seafood lovers, pasti penasaran gimana sih cara menghitung analisis batas maksimum konsumsi dari si kijing ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi untuk batas konsumsi logam berat, specifically what I'm discussing is timbal sama tembaga. Untuk timbal itu batas konsumsinya sebanyak 1,5 mg per kilogram. Sedangkan kalau misalnya untuk tembaga itu sebanyak 1 mg per liter. Oh ya, aku sambil ngeliat ke arah sini karena aku ngebuka hasilnya di sini. Oke. Jadi, hasil nilai maksimum yang dapat ditoleransi untuk orang dewasa dengan asumsi berat badannya 50 kg adalah sebesar 0,777 untuk kandungan PB di situ gede, dan di situ LSI kandungan PB tidak diketahui. Sedangkan kandungan CU di situ gede itu untuk orang dewasa mendapatkan nilai sebanyak 50,7496 daging per minggu. Sedangkan untuk situ LSI di situ LSI batas maksimum konsumsi untuk CU-nya itu 41,7591 untuk orang dewasa. Nah, dari hasil nilai CU ini aja kita udah bisa tahu kan, sebenarnya mereka berdua tuh masih dalam batas konsumsi 6. Sedangkan untuk anak-anak, batas maksimum konsumsi yang dapat ditoleransi dengan asumsi berat badan seberat 15 kg, maka nilai PB adalah sebesar 0,6033 untuk di situ gede, dan situ LSI tidak dapat diketahui. Kemudian untuk nilai CU, kandungan CU di situ gede
itu hasilnya adalah 181,04 dan C12SI 12,5277. Maka dapat disimpulkan bahwa batas konsumsi per minggu ini masih mengikuti baku mutu, dan tentunya kita sebagai konsumennya tentu harus makan lebih responsibel agar tidak membahayakan kita sendiri juga. Nah, salah satu penyakit yang disebabkan oleh logam berat yaitu kadmium, yaitu Itai-Itai disease. Itai-Itai disease ini bisa ngebuat kalian tuh badan kalian sakit-sakit, pinggang juga sakit-sakit, dan mual tentunya. Jadi it's not good. Jadi it's not hard to eat responsibly as long as you're willing to try and you're willing to do it. So teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, terutama di kondisi yang seperti ini, di mana kesehatan adalah nomor 1. Kalian harus selalu perhatikan apa yang kalian makan, dari mana asal makanan kalian, dan tentunya kalian harus terus sanitasi dengan baik, masak dengan baik, agar kalian tuh tidak memakan makanan yang kurang higienis seperti itu. Nah, dari saya adalah itu aja. Dilakukan penelitian kembali mungkin mengenai jenis logam berat yang lain, jadi kita juga bisa tahu kandungan logam berat yang lain tuh ada nggak sih di kijing ini, kemudian bagaimana pengaruhnya dalam tubuh kita apabila kita makannya secara berlebihan seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian suka sama videonya, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Stay healthy, stay safe, dadah. I forgot to mention, tapi selamat berbuka puasa juga buat teman-teman. Semoga ibadah puasanya dapat dijalankan dengan baik.